Hai kawan LAN, ketemu lagi di program Jebol LAN. Kali ini kita akan mengulas dan meliput hasil dari aksi perubahan salah satu peserta. Aksi perubahan merupakan learning product dari pelatihan struktural kepemimpinan di mana peserta diharapkan mampu menghasilkan gagasan dan menghasilkan inovasi di tempat kerjanya yang harapannya itu berdampak terhadap peningkatan kinerja organisasi dan berdampak terhadap masyarakat. Kali ini kita ada di Kecamatan Bandung Wetan, pemerintah Kota Bandung. Kita akan melihat artefak inovasi dari salah satu alumni, yaitu Ibu Rizka Aryani yang merupakan Sekretaris Kecamatan Bandung Wetan, pemerintah Kota Bandung. Untuk itu mari kita lihat saja dan kita tanya ke beliau. Yuk kita lihat. Strategi untuk mengoptimalkan penanganan sampah di Kecamatan Bandung Wetan adalah dengan melakukan suatu perubahan inovatif yang diberi nama Gemas Bebas atau Gerakan Masyarakat Bersihkan Bandung dari Sampah sebagai strategi kolaborasi dan pemberdayaan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Melalui Gemas Bebas yang menggunakan strategi peningkatan kolaborasi dan pemberdayaan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan melalui pengembangan kemitraan publik swasta, diharapkan permasalahan sampah di Bandung Wetan dapat terselesaikan dengan menggunakan berbagai metode pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat. Dengan gerakan Gemas Bebas, berkolaborasi dalam mengolah sampah di Bandung Wetan menuju Bandung Bebas Sampah. Baik kawan LAN, kita sekarang sudah bersama Bu Rizka Aryani, inisiator inovasi Gemas Bebas dari Kecamatan Bandung Wetan, pemerintah Kota Bandung. Gimana kabarnya Bu Rizka? Alhamdulillah sehat Pak Pupung. Alhamdulillah sehat juga Bu, alhamdulillah senang sekali tentu melihat Ibu kembali begitu ya. Kami 1 tahun ya Pak? 1 tahun kurang lebih. Kami ingin tahu Bu, karena ini banyak yang ingin tahu tentang Gemas Bebas begitu ya. Boleh diceritakan gimana sekarang keberlanjutannya terkait inovasi Gemas Bebas ini Bu? Siap. Gemas Bebas, Gerakan Masyarakat Bebaskan Bandung dari Sampah adalah aksi perubahan yang saya ambil pada saat mengikuti Diklat PKA tahun 2023 Angkatan 1 kemarin. Alhamdulillah Pak Pupung untuk sekarang kegiatannya masih berjalan dan alhamdulillah tempat pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang kita launchingkan kalau pada saat itu hanya ada pengelolaan sampah komposter saja, tapi sekarang sudah bertambah adanya metode magot dan hasil magotnya juga sudah bisa dimanfaatkan untuk peternakan ayam petelur dan untuk daging ya. Dan juga kita ada komposnya juga dipakai untuk kegiatan buruan saya di masyarakat itu untuk dibagikan sebagai pupuk untuk masyarakat bercocok tanam. Baik, jadi memang sepertinya aksi perubahan ini berkembang begitu Bu ya. Yang tadinya mungkin hanya sempit begitu jadi semakin meluas begitu ya. Tadi terlihat Ibu kalau awalnya hanya komposter, sekarang ada magot, berkembang lagi bahkan ada ayam begitu ya untuk hasil magotnya diberikan jadi pakan ternak. Artinya sebenarnya dari sisi kemanfaatan ini semakin meluas begitu Bu ya. Luas ya. Kalau masyarakat kira-kira dengan adanya Gemas Bebas ini responnya bagaimana Bu? Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan ya Pak Pupung, merubah mindset masyarakat untuk pengelolaan sampah secara mandiri itu tentunya nggak gampang. Kita harus terus melakukan sosialisasi, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat di dalam mengelola sampah ini. Tapi ya alhamdulillah gitu, terutama dari awal saya melaksanakan aksi perubahan ini banyak RW yang mendukung, seperti RW 18 tuh mereka udah ada pengelolaan sampah mandiri seperti pakai metode takakura gitu, dan Bata Terawang juga RW lain gitu. Jadi sekarang sudah banyak RW yang mengikuti, bahkan di 2 kelurahan lain juga sama ya Pak Magot. Dan memang karena kegiatan pengelolaan sampah ini menjadi perhatian besar dari pemerintah Kota Bandung, sehingga dukungan dari pihak pemerintah pun sangat besar, termasuk anggaran dan tenaga yang mengelola pun kita difasilitasi, sehingga alhamdulillah kegiatan
bersihkan Bandung dari sampah ini, yang kalau Kota Bandung punya slogan Kang Pisman itu terus digalakkan gitu di kelurahan-kelurahan lain juga sama seperti itu, Pak. Iya. Baik, itu dari sisi inovasi Bu ya. Jadi memang sebenarnya kawan LAN, inovasi itu terbukti dari yang disampaikan Bu Rizka begitu ya, bahwasanya ini bisa tumbuh dan bahkan berkembang begitu. Jadi ada pepatah mengatakan sebuah perubahan itu pasti akan memantik perubahan-perubahan lain, dan ini sudah dibuktikan oleh inovasinya dari Ibu Rizka ini begitu ya. Artinya kawan LAN tidak usah khawatir untuk berinovasi begitu. Sejauh memang inovasi itu memberikan manfaat begitu. Dan seperti yang sudah dilakukan Bu Rizka di tengah persoalan sampah yang ada di Kota Bandung begitu, inovasi yang digagas oleh Bu Rizka ini menjadi salah satu solusi untuk penyelesaian masalah sampah ini. Baik, Bu Rizka, kemudian yang kedua kami juga ingin mendengar begitu ya dari pendapat Ibu. Kira-kira menurut Ibu, pengalaman Ibu mengikuti pelatihan dengan metode blended learning menurut Ibu seperti apa, Bu? Seru ya Pak ya? Seru ya? Seru banget gitu, terutama kalau kita sharing sama teman-teman yang mungkin bagaimana pimpinan sih sebenarnya Pak ya. Kalau blended learning itu efektif tidak efektifnya bagaimana pimpinan. Kalau misalnya pimpinannya membolehkan dan tahu bahwa stafnya sedang mengikuti diklat dan kita dibebas tugaskan betul-betul untuk mengikuti pendidikan, ya insya Allah efektif. Tapi kadang-kadang karena memang kemarin-kemarin juga banyak sekali persoalan Kota Bandung ya, jadi kadang-kadang Pak, kalau kita lagi daring ya, kalau kita ada di kantor ya tetap aja jadi bebani tugas gitu ya. Sebenarnya kalau mau lebih efektif sih sebenarnya klasikal itu ya, kita yang rasakan lebih efektif tuh klasikal. Tapi ya sejauh ini sih udah efektif sih menurut saya ya. Cuma mungkin kalau bisa sih klasikalnya lebih diperbanyak. Baik, terima kasih Bu Rizka. Baik, yang berikutnya Bu Rizka, menurut Ibu peran lembaga administrasi negara dalam mendorong peningkatan kompetensi Ibu maupun mendorong inovasi yang Ibu lakukan, kira-kira seperti apa peran LAN ini? Sangat berperan ya Pak, yang saya rasakan terutama karena memang dengan mengikuti diklat ini saya menjadi paham bahwa pada tingkatan middle administratif seperti saya gitu, sebenarnya tupoksi saya kan sudah jelas gitu, tapi pada saat penjabarannya kan kita karena mungkin kurang ilmu, jadi kita tadinya tidak begitu paham apa langkah-langkah yang harus kita lakukan gitu untuk menyelesaikan persoalan ataupun untuk mencapai tujuan organisasi. Tapi setelah kita mengikuti diklat dengan adanya agenda-agenda yang sudah diformulasikan sedemikian rupa sehingga memudahkan bagi kita untuk paham bahwa ternyata untuk mendiagnosa organisasi itu bagaimana nih, menentukan prioritas pekerjaan kita seperti apa. Bahwa tanpa inovasi ini nggak bisa nih, perubahan itu harus terus merupakan suatu keniscayaan yang harus terus kita lakukan. Itu kan inovasi itu harus terus berjalan. Pihak-pihak mana nih harus bisa kita rangkul untuk kita jadikan jejaring kerja untuk berhasilnya inovasi yang kita udah putuskan gitu. Terus sarana apa saja yang harus kita manfaatkan, yang bisa kita gali gitu untuk mendukung program-program yang sudah kita rencanakan seperti itu. Jadi tahapan-tahapan yang sudah diajarkan pada saat diklat itu menjadi sangat membantu pada saat kita setelah diklat dan mengimplementasikannya di lapangan gitu Pak. Itu yang saya rasakan gitu. Baik, terima kasih Bu Rizka ya. Kawan LAN, kita bisa banyak belajar dari Bu Rizka begitu ya. Bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah inovasi begitu ya. Di samping juga meningkatkan kompetensi melalui pelatihan. Nah, kawan LAN, kita sudah tahu bagaimana kualitas penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator di Puslatbang PKSN LAN. Bu Rizka adalah salah satu buktinya. Bagaimana Bu Rizka bisa menghasilkan inovasi yang berkualitas yang berdampak bagi organisasi pemerintah Kota Bandung maupun masyarakat Kota Bandung. Mari kita lihat informasi terkait dengan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator di Puslatbang PKSN LAN berikut ini. Program jebolan
LAN, dan kali ini saya bersama dengan salah satu kader dari kelompok swadaya masyarakat, yaitu bersama dengan Bapak Agung. Gimana nih Bapak Agung kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Pak Agung, boleh diceritain dong kegiatan kesehariannya sebagai kader dari kelompok swadaya masyarakat yang merupakan inisiasi dari Bu Rizka terhadap program inovasi Gemas Bebasnya ini. Nah, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dari LAN. Awalnya sih ini dari rasa kepedulian warga masyarakat yang terbentuk dari beberapa LKK, lembaga kelompok kelurahan, ada dari Karang Taruna, ada dari LPM, ada dari KRW-an. Kita berkolaborasi membentuk kelompok swadaya masyarakat. Nah, jadi gabungan dari Karang Taruna, LPM, dan KRW-an, kita membentuk kelompok untuk pengelolaan sampah. Alhamdulillah kita di sini sudah terbantu oleh fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Di sini ada 14 tong komposter, ada juga budidaya maggot yang ukurannya 105 meter persegi. Kalau dihitung-hitung kapasitas pengolahan sampah di sini, kalau full ya Bu ya, full kapasitas bisa 1-2 ton per hari sampah habis terurai gitu. Oke, jadi sebetulnya sudah banyak kegiatan-kegiatan ya Pak ya dari upaya pengelolaan dari sampah ini. Nah, kira-kira dampak positif apa sih Pak yang paling dirasakan oleh masyarakat? Kalau dampak sih sebenarnya emang kita belum benar-benar menyelesaikan masalah sampah secara keseluruhan, tapi di sini jadi kerasa kolaborasi, rasa kepedulian, rasa kerjasama, gotong royong antar masyarakat tuh muncul gitu. Karena dari gabungan beberapa LKK dan tokoh-tokoh masyarakat di sini juga, jadi yang pertama dampak itu mungkin silaturahmi jadi terbentuk, kepedulian warga masyarakat jadi muncul gitu. Harapan kedepannya sih dari kepedulian ini kita benar-benar bisa menyelesaikan sampah yang ada di wilayah Taman Sari. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Agung. Jadi memang harapan kita bersama gitu ya, inovasi ini ke depannya bisa terus berlanjut dan menjadi salah satu solusi di tengah permasalahan Bandung darurat sampah gitu ya, yang dialami di mungkin seluruh pelosok kota Bandung gitu ya pada umumnya. Baik, terima kasih Pak Agung atas waktunya. Semoga inovasi ini dan kekompakan dari KSM ini bisa terus berlanjut ya. Oke, baik, terima kasih. Demikian, terima kasih. Bandung juara, LAN untuk negeri Indonesia maju. Terima kasih.